pandemi COVID-19 belum berakhir. Di sisi lain, berbagai pelonggaran diberikan pemerintah untuk berbagai kegiatan masyarakat. Mulai dari sekolah tatap muka, fasilitas umum, sampai tempat rekreasi. Catatan kasus yang mulai melandai pasca dihantam varian Delta membuat sebagian masyarakat melonggarkan protokol kesehatan atau prokes. Padahal, varian yang diklaim lebih menular, Omikron, sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Varian ini juga memiliki dampak pada anak-anak. Dikutip dari CNN, Omikron menyebar selama musim libur Natal, menginfeksi lebih banyak anak di seluruh Amerika Serikat daripada sebelumnya. Dan rumah sakit anak-anak bersiap untuk kemungkinan terburuk. Epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman mengingatkan bahaya Omikron pada anak. Dampak jangka panjangnya atau long COVID pada anak juga tidak main-main. Ini artinya kita harus sangat berhati-hati, dan dampak dari infeksi Omikron ini atau varian apapun sebetulnya pada anak sangat serius. Dari mulai kerusakan di sel otak, kematian sel otak, potensi kematian sel otak, dan juga kerusakan pembuluh darah, bahkan di jaringan jantung. Nah, ini yang harus dipikirkan untuk dicegah. Bukan hanya menular, Omikron mengakibatkan meningkatnya angka kematian para anak karena COVID-19 di sejumlah negara, misalnya Afrika Selatan dan Australia. Risiko kematian semakin meningkat ketika anak-anak tidak mendapatkan vaksinasi lengkap COVID-19. Negara seperti katakanlah Australia yang sebelumnya terkendali meski diserang Delta, angka kematian akibat COVID-19 yang disebabkan varian Omikron ini pertama kali terjadi pada kelompok anak di era Omikron ini. Yang dikatakan bahwa Omikron mild itu makanya sangat tidak tepat ya, karena sebaliknya kasus-kasus infeksi anak saat ini jauh meningkat dibanding waktu Delta, dan kematiannya juga lebih tinggi. Bahkan kalau lihat Afrika Selatan, angka kematian sebelum Omikron itu setengahnya pada anak. Nah, sekarang 2 kalinya. Risiko kematian para anak semakin tinggi karena adanya komorbid atau penyakit penyerta. Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, merilis penyakit kronis pada anak antara lain paru-paru, hipertensi, autoimun, dan obesitas. Pada penyakit-penyakit kronik, secara prinsip tadi justru butuh perlindungan lebih, ya. Tapi ada syaratnya, yaitu penyakit kroniknya terkontrol. Kondisi seperti ini seringkali ditolak nih, kasihan ya. Padahal butuh harusnya segera dapat perlindungan karena punya komorbid, tapi ditolak karena takut. Sebaiknya datang ke dokter yang biasa menangani ya, misalnya konsultan endokrin anaknya, kemudian minta dibuatkan pengantar untuk vaksinasi COVID-19. Di Jawa Timur, dilaporkan ada 3 balita terinfeksi COVID-19 varian Omikron. Taat protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi lengkap untuk anak menjadi kunci meminimalisir penularan dan risiko keparahan. Mustafa Farid, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.